kerjanya dapur nggak tutup. Coba. Gara-gara kita iseng tuh bikin vlog-vlog yang nggak jelas. Gitu. Tapi juga punten ketika sudah di luar jam kerja, karena gini prinsipnya, karena kerja di dapur itu berat, ya, butuh fisik, butuh mental. Fisik saja tidak cukup, mentalnya harus kuat. Waktunya istirahat, ayo mati. Teman-teman, ada yang 24 jam ahli gigi tokannya itu bikin lain. Kira gawe. Begitu pas gawe dia tunduk. Ya. Nah, jangan begitu. Jadi waktunya kerja ya, waktunya istirahat. Pulang ke rumah istirahat. Jangan maksain diri untuk tidak istirahat. Tidur. Kalau yang kerja malam ya. Kerja malam pulang ke rumah istirahat, tidur. Jangan maksain anjir untuk mana ya kan kesana kemari segala macam, waktunya pas mau masuk diseribu. Ya. Nah itu penting, hal yang penting nanti kritikal poinnya nanti disampaikan juga sama teman-teman di luar ya, apa saja yang boleh. Ini enggak Pak Aswad, celana dikasih enggak? Celana enggak. Enggak ya. Jadi untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu pakai ke bawahannya yang singset. Ya, jangan yang reward, bukan, nggak usah pakai gamis, bukan mau ke pengajian, kan? Jadi artinya pakai yang singset yang memudahkan kita ketika bekerja. Tapi jangan pakai juga. Yang penting singset itu, ya singset itu dalam artian memudahkan kita untuk bergerak, ya. Terus hati-hati karena di dapur itu, ya area ada air panas, minyak, jadi kalau kita tidak hati-hati itu resikonya tinggi. Walaupun teman-teman itu di-cover dengan BPJS kecelakaan, karena itu mah sudah regulasi dari PGR, teman-teman di-cover oleh BPJS kecelakaan, tapi kan kalau berharap celaka, ya itu mah hanya untuk antisipasi saja, gitu ya, bukan untuk tenang aja udah buka BPJS juralin gitu mah tangan ya. Karena ingat, sekali teman-teman ada sesuatu yang persoalan, jatuh dan lain sebagainya, ya, itu akan merusak tim yang lain. Ya, teman-teman tidak masuk kerja satu orang, yang lain akan kena imbasnya. Gitu. Nanti saya akan ajarkan teknik-teknik, karena gini, ini kan kebayang ya, udah kelihatan tuh, itu DC oprek itu. Nah, ini berapa orang? 11. 24 jam belum selesai. Bayangin. Lain sih kan hanyaan. Kalau tidak tahu tekniknya. Nah, saya nanti akan ajarkan cara nyuci ompreng yang cepat. Dengan sebelumnya dengan 8 orang bisa selesai. 6 jam selesai. Ya. Yang penting tekniknya tahu. Ya, tapi kalau misalnya tekniknya nggak tahu, sama 30 orang juga nggak akan selesai. Nah, gitu ya. Nanti saya ajarin teknik-teknik. Ini juga proporsinya bisa saya ajarin tekniknya. Kan suka lihat ya di TikTok tuh, kalau porsi itu ngejajar begitu, pertama tidak hygiene, yang keduanya udah lama kaki lunak, turun bunga, nyeri tuul. Ya, jadi kita kerja cepat. Saya pengen targetnya 1000 porsi di dapur itu harus berdiri. Ya, saya dulu dilatih itu 8 jam tuh berdiri. Kenapa harus berdiri? Apa alasannya? Tadi kita kan akan berhadapan dengan minyak panas segala macam. Kalau kita aneprok duduk, tiba-tiba ada air panas yang tumpah, rekumah ngejatna. Bener nggak? Tidak hanya sekedar, kalau di dapur kerjanya harus berdiri, gitu. Ada manfaatnya. Kebanyakan kalau orang kerja duduk, ya ngantuknya tinggi. Terus begitu harus cepat dia bangun, jelas turunnya titingguan. Ya, budak orang kuat karena kan kerja kan mau semua. Ya, sekali lagi dapur itu kerjanya berat, fisik. Tapi fisik saja juga tidak cukup karena mental juga. Ya, mental kita harus tetap positif. Nah, nanti tugasnya dari aslab segala macam. Mohon karena
ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت وأعطيت اللهم امنحنا سترا يحجب مقدرنا وعلما يزيل ما جهلناه ورزقا يفوق ما تمنيناه اللهم إني أسألك أن تحفظ علينا النعم Teman-teman datang masuk dari sana, masuk ke sini. Ini loker. Loker di sini ya. Ya, lokernya di sini nih. Cewek udah bisa. Enggak. Nah, disatuin cewek dan perempuan. Nah, ada lokernya, ada segala macam, nyimpan sepatu segala macam di sana. Dari sana. Untuk ruangannya di sini. Ya, ruangan lokernya di sini ya. Lokernya di sini. Nanti pengaturan kuncinya, nomornya segala macam kita atur ya. Tapi yang jelas ini ruangannya, saya hanya nunjukin tempat saja. Nah, kalau sudah selesai ganti baju dari sini, dari loker, baru masuk ke sini. Tapi kalau sudah dipakainya dari sini atau di dalam? Dari sana. Masuk ke sini. Ke mana? Cuci ompreng, ada yang kemana segala macam ya. Nanti masuknya kan sesuai dengan jadwal. Mungkin cuci ompreng mau masuknya kan nanti siang. Nggak akan mungkin masuk dari subuh kan. Makan, ngerokok segala macam, ngobrol segala macam silakan. Kita siapkan di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau sholat segala macam, itu tuh bangunan itu tuh ada musolanya gede. Di bawah pohon lengkeng. Itu tuh. Nah, kelihatan dari sini itu bangunan musola. Tapi kalau mau istirahat silakan di sini. Ya. Atau misalnya mau istirahat sambil duduk-duduk di bawah pohon di sana depan musola boleh. Ya. Nah, ini mangga sih kalau mau lihat ke atas. Lumayan enak, adem. Anginnya gede. Nah, kalau misalnya setelah ini istirahat mau masuk lagi tetap masuk lewat ke nanti kalau khawatir misalnya nanti kotor, Pak Arif disiapin rak sendalnya di sini. Oh, di sini ya. Jadi sendal untuk masuknya di sini. Jadi penggantian sendalnya di sini. Gitu ya. Nah, dari sini yuk kita masuk ke sini. Nah, jangan masuk ke sini. Tukang opreng jangan masuk ke sini. Ini kan cuci. Iya. Nah, kalau cuci itu kan masuknya siang. Iya. Ada orang, kan? Nah, tukang cuci di sini, mana cuci omprengnya ke sini? Cuci ompreng mana cuci ompreng? Nah, oke semua. Cuci ompreng. Cuci ompreng. Oh, tinggalan. Cuci ompreng, tinggalan. Nah, Cuci ompreng masuk. orang yang porsi makanan, keluar ke sini. Bahasa Nah, Mbak. ini juga posisi mobil ke sini dengan ujungnya ke sini, dengan pintu sini. Ya. Nah, jadi dari sini masuk ke sini keluar. Kan? Nah, ini adalah tempat pemorsian. Tadi ada usulan dari Pak Asep, kan nanti harus diikat tuh si ompreng itu biasanya kita ada yang 55, ada yang 10. Biasanya kalau untuk anak TK itu diikatnya 55. Kalau untuk anak SD, SMP, SMA biasanya ikatannya per 10. Nah, nanti ada ada sedikit rotasi orang, karena kan kita butuh tenaga laki-laki untuk ikat ya. Oke. Nah, ini nanti kalau omprengnya yang kotor sudah selesai datang dari sini, masuknya ke sini nih. Mana driver mana? Driver. Driver mana? Driver.
Nah, driver. Driver. Ini kan kompreng nih. Kompreng keluar. Kompreng sudah diikat segala macam ke sini keluar nih. Mobilnya mundur, bujurnya ke sini kan. So, naik keluar sana. Tapi kalau misalnya nanti ngambil barang kotor datangnya masuknya ke sini nih. Jadi mobil parkirnya di sini. Bujurnya kan dia. Mundur. Nah, jadi masuk ke sini yang kotor. Siap. Ya, semua kotor. Nah, biasanya. Nah, ini nih, mana tukang cuci kompreng. Ya. Tapi diambil oleh komosian ngambil di sini. Ambil di sana. Tukang cuci nyuci aja. Masih bersih. Ya. Jadi nyuci aja di sini. Itu ya, itu gambarannya. Kalau sudah selesai kerja, kalau mau keluar silakan mobil. Biasanya dari buru segala macam silakan. Paham? Paham. Nanti gini alurnya. Dibuang sampahnya, setelah dibuang sampah dibilas dulu, habis dibilas dicuci harus pakai air panas. Pakai air panas terus. Nah, setelah pakai air panas masuklah ke sini. Dikeringkan. Cuci ente. Nanti setelah ente dipanasin tuh. Pakai api. Terus. Nanti harus belajar harus tahu cara penggunaan ini. Kayak nyalain oven ini. Mirip. Cari oven ya Pak. 10 menit jangan terlalu lama. Selesai 10 menit keluarin. Matiin dulu, keluarin. Ada timernya nggak Pak? Timernya ada timernya otomatis? Hitung aja sampai 600 berarti. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 600. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mah riungan khusus. Ini adalah para koordinator atau PJ atau leader di setiap bidangnya atau posisinya beserta dengan para wakil-wakilnya. Gitu kan. Kita koordinator cuci kompreng. Namanya itu usaha Ibu Eka. Bu Ade wakilnya, Bu Eka sekarang Bu Ade. Ya, pembersihan wakilnya Ibu Fatimah. Sugiyati. Akang mah driver ya? Jajan. Ya? Jajan. Jajan. Akang hari ketuana? Ketuana Akang. Ye Pak Ade wakilna Pak Asep. Nah Pak Asep nasep. Jadi stratana teh upami di organisasi ieu mah naon disebutna kepala dapur. Tapi head chef gitu nya. Yang anu gampil lah nyebutnya. Di Pak Arif teh disebutna upami di struktur BGM namanya teh asisten lapangan, tapi eta teh orang kedua setelah SPPI. Jadi anu bergerak secara teknis operasional mah sanes SPPI mah lebih ke sebagai manajer lah gitu kan. Nah, beliau lah nanti yang akan sangat punya peran yang vital. Kemudian ini Pak Hendi adalah kalau di BGN disebutnya akunting, ya. Ya biar gampang udahlah akunting juga lah. Terus dia Safira teh ahli gizi, ya. Jadi nanti yang akan banyak bergerak di lapangan itu dalam hal segi teknis di samping teman-teman membawahi masing-masing timnya, grupnya, ya kan beliau ini. Ya. Nah, yang saya harapkan adalah begini, karena MBG mah adalah seperti halnya dunia kuliner, dunia catering lah gitu gampangnya. Dunia catering itu adalah bukan dunia orang per orang. Dunia catering atau dunia F&B lah gitu itu akan melibatkan banyak pihak, banyak orang. Biji, sekolah, ibu hamil, menyusui, bayi
bagi tara seueur lah gitu, ini termasuk mungkin guru dan lain sebagainya. Nah itu ada pihak-pihak dan itu semua wah luar biasa itu, kebayangkan 3.000 anak berarti 6.000 orang tua. Kebayangkan 3.000 anak 6.000 orang tua. Kenapa 6.000? Kan ibu bapaknya 2 ya double anaknya hiji. Nah kan jadi kebayangkan ini teh menciptakan satu ekosistem yang luar biasa. Belum lagi dari pihak eksternal nanti orang yang mengirim barang ke kita, mulai bahan baku, wah tekek bengeng seueur lah padieu, mengirim gas, mengirim bahan baku, mengirim wah segala macam seueur, termasuk ngirim sabun, ngirim kimia, wah segala macam ketek ka dieu teh. Nah, kebayangkan ini melibatkan sebuah pergerakan orang yang sedemikian banyak. Nah, jadi pertama adalah kemampuan kita bersosialisasi. Ya, wah begitu juga, wah supir, yuk terlambat teh, itu teh, iya teh. Nah, tapi tenang, dan memang hari di dunia yang begini mah tidak ada yang disebut dengan zero complaint. Nggak ada yang namanya di dunia makanan itu zero complaint. Ya, di dunia makanan mah senajan yang makannya hanya 2 orang, pasti salah sahijina ada yang tidak puas. Begitu kan? Ya, Pak Sep ya? Walaupun hanya 2 orang yang makan, salah satunya pasti ada yang tidak puas. Selera saya mah ada gurih. Nah, begitu kurunyung teh. Gitunya. Teu pararubuh. Cek Pak Asep teh itu geus gurih, cek Pak Asep. Tapi cek si anu makan mah belum tentu. Kebayangkan? Jadi yang tidak ada yang namanya zero complaint. Jadi tugas kita itu apa? Sebetulnya meminimalisir komplain. Kita mah tidak bisa menghilangkan komplain. Kita hanya meminimalisir. Jangan sampai komplain itu menjadi sesuatu yang besar, apalagi salah penanganan. Nah, biasa nama ya pengalaman abdi yang sudah biasanya kalau komplain di MBG mah hiji porsina. Ya, penting ya teteh porsinya. Cara ketek cenah diberi buah anggur dengan 2 siki, gitu kan? Komo geus mah 2 siki tadi geuretan teh di belahan gitu kan. Aduh. Hiji dari sisi porsinya, kedua dari sisi rasa, ya. Jadi sebetulnya mereka mah tidak kadang-kadang mimiti nama tidak mementingkan masalah aman tidak aman, tapi yang pertama begitu dilihatkan gini, makanan itu pertama kali ketika datang ke hadapan kita, yang akan menikmati makanan itu apa? Mata. Karena visual dulu yang kita lihat nih. Oh, ini kan makanan teh. Iya kan? Makanan teh kieu rupana. Nah, dari visual baru ke hidung. Amelan. Kan gitu nya. Begitu nih. Ini kan enak segala macam. Nah, saya rada teu ngarti kunaon lamun hayang bau bisa didahar. Iya. Ya, berarti terbalik kita irungnya kulapan enak tuh kulapan enak sudah atau berarti memang irungnya kebogaran rasaan karena sedang covid kan covid mah ya punya perasaan. Terus yang ketiga barulah kita bicaranya lidah, itu rasanya, oh rasanya enak segala macam. Nah itu hal yang penting. Jadi nanti terutama nanti di pemorsian nih krusial. Ketika di pemorsian itu ulangan saukur hoyong tereh naungkul ya. Tapi ngemut nate ketika kita melakukan pemorsian itu yang bagus ulah acak-acakan pas sore kerah wah kadang-kadang itu ya segala macam ya. Nah, itu penting sebab gini masak segimana bagusnya pun begitu di porsina paburisan nah, sakumaha saya sakumaha ya cek tukang masak biasanya kayak bikin makan bisa halus kuma, tapi di porsinya misalnya pas lengkap, tetap wae kan itu nama jadi teh nah, gitunya. Nah, kan wae masalah teknis quality control nanti ada tes sapira itu akan mengawasi dia secara gramasi, secara kalori, secara wah segala rubina sudah baik, sudah benar atau tidak. Intinya kalau misalnya tes sapira wah itu nggak bagus nih nyantong dipaksa ya kajian teuing istilah nama orang ditahan mana terjadi ngirim daripada bermasalah. Bermasalah. Tapi nah ini balik
kalau kita bicara satu rentang produksi makanan, tidak bisa makanan itu berbicaranya di ujung, di output. Wah, begitu udah jadi makanan seabrek-abrek tiba-tiba digagalkan, dibatalkan. Tidak boleh, karena kalau bicara tentang produksi makanan mah harus dari inputnya. Inputnya naon? Bahan baku nanu sae, gitu kan, barangnya semua bagus. Dari begitu datang, ditimbang segala macam, kan nanti fungsi, ada fungsi purchasing, logistik lah gitu kan, fungsi logistik, note dicek buruk atau tidak segala macam. Nah itu di fungsi input di sana. Dari input masuklah ke proses, diprosesin sama beliau, di asal tina barang mentah, tapi kita jadi makanan jadi, ya misalnya tina nauk atah, misalnya jadi telur ceplok, itu bisa ini ilustrasi aja. Nah nanti dari sini diserahkanlah ke pemorsian. Sudah bagus segala macam, morsina acak adut ya sudah selesai. Nah acak kenapa pemorsian yang baik segala macam dikirimkan oleh driver. Kan driver yang mengirimkan temberenan pede atau makanan kurang dibawa teh makanan halus kan gitunya. Tapi lamun misalnya masakan teh para leupuh kan mereka songkeun makanan ge isin marahnya. Aduh aing isin ya omongeun ieu ningali jiga kieu. Komo jeung loba jebal kaliwang buah teh kaabuskeun. Wah geus teh omongeun geus pasti we teh. Dan ingat di daerah kita sekitar ini yang penerima manfaatnya bukan penerima manfaat biasa. Banyak penerima manfaat yang sekolah boarding, sekolah yang levelnya di atas sekolah negeri biasa.